Okay, so final question. Donald Trump, let's just assume for a second, let's indulge the thought that you are going to run for the presidency of the United States in the year 2016. You can't use the slogan, "You're fired," because you're trying to get people to be on your side. What's the slogan going to be? I think my slogan would be, "Make America Great Again." That's too long. Come on with something pithier. No, make America great again. Amerika Serikat, negara yang setelah Perang Dunia Kedua berdiri sebagai arsitek utama kerjasama global. PBB, IMF, Bank Dunia, WHO, semua lahir dari satu ide besar. Dunia harus diikat oleh aturan, bukan kekuatan brutal. The President of the United States of America. Tetapi sekarang, arsitek ini justru merobek denahnya sendiri. Pelan-pelan tapi pasti, Amerika mulai menarik diri dari organisasi internasional yang dulu mereka dirikan sendiri. Bukan satu, bukan dua, tapi puluhan. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang dilakukan Amerika? Strategi jenius atau justru bunuh diri geopolitik? Tahan dulu, kita mulai dari akarnya. Health organizations' role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Keputusan ini bukan datang tiba-tiba. Ia lahir dari rasa frustasi lama di Washington, perasaan bahwa Amerika sudah terlalu lama menanggung beban, tapi tidak lagi memegang kendali. Narasinya sederhana dan berulang. Amerika bayar mahal, tapi tidak mengontrol apa-apa. Di era Trump, cara pandang ini berubah dari sekadar keluhan menjadi kebijakan nyata. Bukan lagi kritik di podium, tapi penarikan diri secara sistematis. Trump memang sering memakai istilah kerjasama internasional, tapi praktiknya jauh dari multilateralisme klasik. Lebih tepat disebut multilateralisme transaksional. Artinya, kerjasama internasional bukan soal aturan bersama, nilai kolektif, atau stabilitas global, tapi suatu untung rugi sepihak bagi Amerika Serikat. Kalau menguntungkan, ya lanjut. Kalau tidak, ditinggalkan. Dan rekam jejak Trump soal ini jelas. WHO jadi sasaran utama. Yang mana, sekitar 1/5 anggaran WHO berasal dari Amerika Serikat. Pada tahun 2020, Trump menghentikan pendanaan dengan alasan WHO terlalu tunduk pada China dan gagal menangani COVID-19. Kini, WHO kembali dikecam, disebut korup, dan dituduh menipu Amerika. 2 tahun sebelumnya, 2018, Amerika Serikat keluar dari Dewan HAM PBB. Alasan resminya, anti-Israel dan munafik. UNRWA pun kena imbasnya. Padahal secara historis, Amerika ini adalah donor terbesar bagi pengungsi Palestina. Lalu, ada perjanjian Paris. Di era Obama, Amerika Serikat menyumbang $3 miliar untuk negara berkembang yang menghadapi krisis iklim. Di era Trump, Amerika keluar dan komitmen ini dihentikan. Ini bukan insiden terpisah, ini pola. Dan skalanya baru akan terasa di segmen berikutnya. So this gives us the best possible shot to save the one planet we've got. Di periode keduanya, langkah Trump jauh lebih mengejutkan. Ia menandatangani perintah eksekutif untuk menarik Amerika Serikat dari 66 organisasi internasional sekaligus. Angkanya bukan simbolik. Dari 66 organisasi ini, 31 berafiliasi langsung dengan PBB, sementara 35 lainnya organisasi non-PBB. Dan yang membuat keputusan ini terasa dingin dan kejam, bidang yang ditinggalkan bukan sembarang sektor. Di dalamnya ada organisasi yang mengurusi perubahan iklim, konservasi lingkungan, kontraterorisme, hak asasi manusia, sampai mekanisme kemanusiaan global. Tapi di saat yang sama, Amerika Serikat tidak sepenuhnya pergi. Gedung Putih mengonfirmasi kalau Amerika Serikat tetap jadi anggota resmi PBB. Bendera Amerika masih berkibar di markas besar PBB di New York. Diplomat Amerika Serikat masih duduk di ruang Dewan Keamanan. Dan yang terpenting, hak veto Amerika, senjata politik paling kuat di PBB, tetap di tangan Washington. Gedung Putih menegaskan, Amerika Serikat hanya akan bertahan di badan-badan yang dianggap vital bagi keamanan nasional, seperti Dewan Keamanan PBB, Program Pangan Dunia, Badan Pengungsi PBB, dan selebihnya dipangkas. Alasan resminya terdengar rapi dan patriotik.
Penarikan ini diklaim untuk menghentikan penggunaan dana pajak warga Amerika pada entitas yang dianggap lebih mementingkan agenda globalis daripada prioritas nasional. Dana ini, kata Gedung Putih, akan dialihkan ke cara yang lebih efektif dan lebih menguntungkan Amerika. Narasi yang dibangun itu konsisten. Organisasi PBB disebut bias, anti-Amerika, anti-Israel, boros, korup, bahkan woke alias terlalu progresif. Tapi kalau kita tarik benang merahnya, polanya itu jelas. Yang diserang justru organisasi yang mengawasi pelanggaran HAM, mengkritik perang, menyorot Palestina, atau membatasi manuver geopolitik Amerika. Contohnya paling terang, perjanjian iklim. Trump menarik Amerika Serikat dari UNFCCC dan untuk kedua kalinya dari perjanjian Paris. Bagi Trump, isu iklim bukan soal lingkungan, ini soal jebakan geopolitik. Ia bahkan menyebut perubahan iklim ini sebagai ilmu palsu. Dalam pandangannya, UNFCCC dan Perjanjian Paris adalah kesepakatan yang membatasi kedaulatan Amerika, membebani industri dalam negeri, dan menguntungkan para pesaing, terutama China dan negara berkembang. Trump menilai Amerika Serikat dipaksa menanggung biaya besar, sementara negara lain diberi kelonggaran. Dalam logikanya, ini adalah kesepakatan buruk menghukum ekonomi Amerika demi agenda global. Dan dari sini, kita mulai melihat arah sebenarnya. Bukan mundur, tapi memilih ulang medan permainan. Sebagai gantinya, Amerika Serikat tidak benar-benar mundur. Mereka menyaring. Pengaruh hanya dipertahankan di lembaga yang dinilai strategis bagi kepentingan nasional, terutama yang berkaitan langsung dengan persaingan melawan China. Amerika tetap aktif di forum seperti Uni Telekomunikasi Internasional, tempat standar teknologi masa depan diperebutkan. Juga Organisasi Maritim Internasional, Jalur Nadi Perdagangan Global, dan Organisasi Buruh Internasional, arena yang bisa mempengaruhi rantai pasok dan standar kerja dunia. Pesannya tegas, Amerika tidak lagi ingin mengatur dunia, mereka hanya ingin menang di titik-titik kunci. Dan dari sinilah dampaknya mulai terasa ke seluruh sistem global. Penarikan dan pemotongan dana Amerika Serikat di era Trump mengguncang fondasi PBB dan lembaga internasional lainnya. Sebagai donor terbesar, absennya Amerika Serikat bukan sekadar simbol, ini pukulan finansial langsung. Di PBB, krisis pendanaan tak terhindarkan, program kesehatan, kemanusiaan, hingga iklim melemah. Bahkan, PBB terpaksa memangkas anggaran tahun 2026 sebesar $500 juta dan mengurangi sekitar 20% stafnya. Mesin multilateralisme global mulai tersendat. WHO adalah contoh yang paling nyata. Saat Trump menghentikan pendanaan pada tahun 2020, WHO kehilangan kapasitas justru di tengah pandemi global terbesar abad ini. Respon melambat, koordinasi terganggu, dan dunia membayar mahal dari kekosongan itu. Di sektor iklim, dampaknya lebih luas lagi. Penarikan Amerika dari agenda iklim menjadi yang terbesar dalam sejarah. Pendanaan adaptasi dan mitigasi tersendat, target global melambat, dan negara berkembang kehilangan penopang utama. Krisis iklim tidak berhenti, tapi upaya melawannya melemah. Kekosongan kepemimpinan ini membuka ruang, dan China tetap masuk. Lewat suntikan dana dan pengaruh agenda, Beijing memperluas perannya di lembaga-lembaga global, lalu multilateralisme pun bergeser dari aturan bersama menuju politik kekuatan. Bagi Amerika sendiri, efeknya berbalik arah. Kebijakan ini memicu isolasi strategis dan merusak kredibilitas di mata sekutu. Banyak negara mulai meragukan konsistensi Washington. Ironisnya, di dalam negeri justru muncul perlawanan. Negara-negara bagian, kota, dan korporasi Amerika Serikat tetap menjalankan kerjasama iklim dan kesehatan global tanpa adanya restu Gedung Putih. Dunia bergerak. Amerika terbelah antara mundur dan tertinggal. Sekarang kita sampai di pertanyaan kunci. Apakah ini strategi cerdas Donald Trump atau justru blunder geopolitik yang akan menghantam Amerika Serikat dalam jangka panjang? Dari sudut pandang Trump, jawabannya tegas. Amerika tidak lagi mau diperas oleh sistem global yang dianggap tidak adil.
Ia ingin membebaskan Washington dari beban finansial, aturan kolektif, dan komitmen yang dinilai menguntungkan pihak lain. Dalam logika ini, menarik diri adalah cara mengembalikan kedaulatan dan memusatkan kekuatan. Tapi, geopolitik tidak bekerja sesederhana neraca untung rugi. Pengaruh global tidak hanya lahir dari kekuatan militer atau ekonomi, tetapi dari kemampuan membentuk aturan permainan. Dan di titik inilah resikonya muncul. Dengan meninggalkan banyak organisasi internasional, Amerika secara sukarela melepaskan ruang pengaruh yang selama puluhan tahun mereka kuasai. Ruang itu tidak lagi kosong. Cina mengisinya. Blok-blok regional menguat, dan dunia mulai terbiasa berjalan tanpa Amerika sebagai pusatnya. Akibatnya, krisis global dari pandemi, perubahan iklim, hingga konflik kemanusiaan jadi lebih sulit untuk ditangani bersama. Koordinasi melemah, kepercayaan terkikis, dan sistem global menjadi lebih rapuh. Dunia yang dulu dibangun atas kerjasama dan institusi, kini berhadapan dengan tembok nasionalisme dan kepentingan sempit. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Amerika akan tetap kuat? Tapi, apakah Amerika siap hidup di dunia di mana ia tak lagi menentukan arah, melainkan hanya bereaksi terhadap perubahan yang dibuat pihak lain? Dan jika itu terjadi, sejarah mungkin akan mencatat satu hal. Amerika tidak dijatuhkan, ia mundur dengan tangannya sendiri.